kita untuk hari ini, yaitu ada Bapak Agung Saputro, SMSI. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham dan seluruh pendengar RRI Pro 4. Iya. Baik, dan kabarnya sehat Pak ya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, berkat doanya semoga kita semua diberikan kesehatan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Pak Agung sebagai kasih sejarah dan juga keperbekalaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan Pak ya. Ya. Ini membidangi bidang seperti apa nih Pak? Khusus saya tuh tugasan pokok fungsinya itu membawai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sejarah dan keperbekalaan dan juga tentu tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Oke. Untuk tugas sejarah berbekala saya membawahi atau mengerjakan berkaitan dengan cagar budaya. Oh, cagar budaya. Ya, banyak sekali cagar budaya di Sumatera Selatan dan memang potensinya luar biasa. Karena kita pernah kerajaan besar di Sumatera Selatan dari Sriwijaya, pasti tinggalannya banyak dan juga kemudian ada Kesultanan Palembang. Tentu ini meninggalkan banyak warisan budaya yang harus kita jaga. Itu ya. Jadi memang di sini di Dinas Kebudayaan Pariwisata tempatnya Pak ya. Ya memang. Oke baik. Dan untuk hari ini tema kita mengenai Festival Rentak Batanghari dan juga melestarikan kearifan lokal, menguatkan identitas. Ini tema kita untuk hari ini Pak ya. Dan mengenai Festival Rentak Batanghari kita pengen tahu dulu nih. Ini agenda tahunan dan apakah ini memang agenda yang baru dilaksanakan 2025 ini? Mungkin pendengar kita Mancik-Bincik yang belum tahu pengen tahu nih Pak. Silakan. Baik. Festival Rentak Batanghari merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan di Taman Budaya Sriwijaya di Jakabaring. Oh di Jakabaring. Ya Jakabaring. Itu untuk tahun ini sudah pelaksanaan yang keempat. Kita melibatkan 17 kabupaten kota dan kita akan melibatkan dari seniman, budayawan, pelajar, mahasiswa. Itu kita bersama-sama di sana, kita saling menyaksikan dan itu merupakan event yang sayang untuk dilewatkan. Oke, baik. Nah untuk pelaksanaan ini gagasan dari awalnya ini siapa nih Pak? Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata atau? Ya dari dinas dan juga bersama dengan budayawan, seniman, ya penggiat budaya, melihat bahwa potensi warisan budaya di Sumatera sangat luar biasa. Iya, seperti karena budaya kita Sumatera Selatan dikenal dengan negeri 9 Batanghari. Itu. Artinya ada 9 sungai yang di Sumatera Selatan yang besar, sungai besar, yang itu akan menghasilkan keanekaragaman budaya, kekayaan budaya yang luar biasa di Sumatera Selatan. Jadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menampung potensi-potensi seniman dan budayawan di Sumatera Selatan yang berakar dari 9 Batanghari tadi kita kemas dalam suatu event dan namanya Festival Rentak Batanghari. Oke, dan mungkin itu termasuk tujuan dilaksanakan festival ini juga Pak ya. Tapi untuk di 2025 ini mengenai temanya, mengangkat tema apa nih Pak untuk di Festival Rentak Batanghari ini? Tema untuk tahun ini memang agak berbeda ya. Selalu berbeda, setiap tahun berbeda. Dan ini semoga akan teman-teman seniman yang akan tampil akan terus berkreasi sesuai dengan tema yang kami launching ya. Untuk tahun ini menjunjung kearifan lokal, menguatkan identitas. Jadi kearifan lokal kita luar biasa, harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita junjung, sehingga identitas Sumatera Selatan sebagai negeri 9 Batanghari akan terus terjaga ya Pak ya. Dan nanti generasi muda, anak-anak kita akan kenal, tidak asing dengan budaya kita, tidak ditinggalkan budaya kita, akan menjadi kebanggaan yang luar biasa, menjadi kebanggaan untuk kita semua ya. Generasi. 17 kabupaten kota, tentu ini akan banyak sekali budaya, banyak sekali juga pariwisata di situ yang termasuk untuk di Festival Rentak Batanghari juga akan diangkat atau ditampilkan di situ Pak ya. Nah, kearifan lokal yang seperti apa nih Pak nanti akan ada di Festival Rentak Batanghari yang akan dilaksanakan ini? Festival Rentak Batanghari tahun 2025 merupakan pergelaran atau pertunjukan teater yang dikombinasi dari kolaborasi dengan seni musik, seni tari, sastra lisan. Di mana sastra lisan kita luar biasa. Kayak senjang Pak ya. Ada senjang.
ada banyak sekali di Oku Timur, di Ogan Ilir, di Lahat, semuanya punya. Dan itu akan kita gabungkan dalam satu pertunjukan sehingga betul-betul menjadi satu rangkaian pertunjukan yang menarik yang bisa dinikmati oleh masyarakat tentu. Oke, baik. Nah, untuk lebih rinci lagi, kegiatan ini akan dilaksanakan kapan nih, Pak? Kegiatan akan dilaksanakan di tanggal 18 dan 19. Ada 17 tim di situ tampil nanti, dan rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan dari technical meeting. Itu sudah teman-teman sudah hadir. Kemudian besok itu gladi atau blocking stage. Itu insya Allah nanti mereka teman-teman akan mencoba panggung, jadi akan tahu di mana nanti posisi-posisi waktu tampil. Dan nanti di tanggal 18 kita awali dengan pembukaan dan langsung nanti kita akan pergelarkan. Untuk hari pertama ada 9 tim yang akan tampil. Kemudian hari kedua ada 8 tim. Ada 9 dan 8 tim. Artinya di sini 17 tim, Pak ya. 17 tim. Semua kabupaten kota yang ada di Sumsel ini ikut serta juga nih di sini. Sebagian besar, ada beberapa yang tahun ini karena efisiensi dan lain sebagainya kita maklum dari situ, tetapi sebagian besar ikut untuk bersukacita, untuk bersama-sama menampilkan pergelaran seni mereka yang terbaik. Nah, selain tampilan seni yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, apakah ada juga kayak semacam pameran daerah gitu yang biasanya tuh untuk kita yang datang ke sebuah festival menarik sekali nih untuk mengetahui ternyata di kabupaten ini ada ini nih kayak gitu. Kita fokus ke pertunjukan kita garap di pertunjukan, jadi kita harap nanti teman-teman masyarakat bisa hadir, bisa langsung, kalaupun tidak langsung bisa menyaksikan lewat YouTube Taman Budaya Sriwijaya ya. Dan ini start untuk pelaksanaannya di jam berapa sampai jam berapa tuh, Pak? Kita pembukaan jam 8, mungkin jam 9 sudah mulai. Nanti satu tim itu kita berikan waktu 1 jam ya kotor di situ. Jadi untuk persiapan, untuk menyusun alat musik, kemudian mungkin properti dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah pertunjukan mungkin ada sedikit seremonial pemberian penghargaan, dan di situ ada waktu 1 jam. 1 jam kurang lebih, Pak ya. Ini tanggal 18 sampai dengan 19. Ya, artinya 2 hari pelaksanaan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Agung, sebagian besar 17 kabupaten kota di Sumsel akan ikut serta untuk menampilkan pertunjukan di situ. Ya. Untuk hari pertama nih, Pak, mungkin bisa dikasih informasi kepada pendengar kita. Baik. Siapa tahu yang rantauan yang pengen melihat daerahnya kita gabung nanti di sana sama-sama menyaksikan. Untuk hari pertama ada 9 tim yang akan tampil. Mungkin ini teman-teman bisa dicatat ya. Nanti juga bisa diakses nanti di IG kami di Taman Budaya juga akan kami sudah disampaikan. Akan diupdate, Pak ya. Nah, kita update terus ya. Yang untuk penampilan pertama dari tim kesenian Kabupaten Pali. Kabupaten Pali itu. Akan tampil, kemudian disusul dengan Sanggar Seni Embun dari Muratara, jauh. Wah, jauh masih sekali ya. Walaupun jauh hadir. Tetap karena semangat pengen bersama-sama di sini untuk mempertunjukkan seni budaya mereka. Memperkenalkan gitu ya. Kita promosi karena banyak sekali hal-hal yang perlu diangkat gitu ya, Pak ya. Harus terus kita gencarkan promosi. Kemudian tim kesenian Kabupaten Banyuasin gitu. Sudah siap dengan materi pertunjukannya. Kemudian dilanjut dengan rumah kreatif mini show dari Palembang ini, dilanjut dengan rumah etnik dari Palembang juga. Yang selanjutnya dari Sanggar Sebebing Sekudang Oku, kemudian 9 teriak, 9 teriak dari Palembang. Kemudian yang ke-7 dari Musi Banyuasin, mungkin sudah banyak yang tahu Sanggar Putri Saayu. Itu dari Sekayu ya, itu sudah siap tampil, ada 20-an personil ya. Kemudian yang terakhir Pak, di hari pertama itu terakhir tim kesenian Kabupaten Patlawang. Ya. Teman-teman yang jauh pun sudah siap nih. Apalagi yang kita di sini tinggal menyaksikan, dan gratis loh nih Mas Ilham. Gratis, jadi tidak ada tiket masuk. Tidak ada Pak ya. Memang ini kita siapkan untuk masyarakat. Paling kalau nak beli es bawa deh Pak. Ya, beli es bawa. Tapi memang harus dijaga untuk kebersihan di sana. Karena tempat kita semua biar nyaman. Itu. Takutnya nanti ada tamu yang datang, kalau kita tidak menjaga kebersihannya akan rusak juga tempatnya Pak silakan, ya. Silakan tuh datang aja, keluarga aja. Pacar boleh. Boleh Pak ya. Boleh yang apalagi punya, bawa bini juga boleh. Boleh. Tapi yang jelas jaga kenyamanan, kebersihannya biar juga kita menyaksikan juga enak.
Itu baik. Nah, itu untuk di hari pertama. Untuk hari kedua mungkin. Baik, untuk hari kedua kan kita mulai pukul 8. Jadi yang teman-teman yang libur, SMA sudah libur nih. Udah bisa ya, Pak, ya? tetap sama-sama ke sana untuk menyaksikan. Itu dari Oku Selatan. Oku Selatan juga itu hadir. Sanggar Betri Bukit Barisan. Betri Bukit Barisan. Ini di bawah Pak Orbin mungkin yang teman-teman yang tahu. Kemudian yang kedua itu Palembang Jaya. Oke. Dilanjut dari Ogan Ilir, Sanggar Arjas Cipta, Ogan Ilir. Ini Dewan Kesenian Ogan Ilir ini. Selanjutnya tim seni Prabu Muli. Hadir juga Prabu tim Muli. Kesenian Prabu Muli juga ada ya. Prabu Muli. Ini banyak potensi-potensinya. Selanjutnya Sanggar Pucuk Kembang, Musirawas. Di Musirawas juga. Musirawas hadir juga. Ya, dilanjut dari Lahat, Sanggar Handayani, Lahat. Kemudian yang keenam di hari kedua 6 ya itu dari Oki. Oki, dan dilanjut dengan Sanggar Istana Daun Manajemen dari Palembang. Jadi 17 tim siap untuk tampil. Masing-masing 1 jam mereka akan menampilkan pergelaran seni budayanya. Dan saya harapkan masyarakat bisa hadir untuk menyaksikan. Oke. Ya. Baik, dan nanti kita akan lanjutkan kembali mungkin baik, ya. Baik, masih banyak sekali yang pengen kami tanyakan bersama dengan Pak Agung. Tapi untuk Anda semua pendengar, Manja Bijak jangan kemana-mana ya. Tetaplah sini di program Dialog Dalam Studio, di mana kita masih mengangkat tema terkait dengan Festival Rentak Batanghari 9. Kami akan segera kembali. Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manja Bijak dulur-dulur, kita masih bersama dengan Pak Agung Saputra SSMSI. Ini merupakan dari Kasih Sejarah dan juga Keperbekalaan Dinas Budaya Pariwisata Sumatera Selatan. Dan kita masih berbicara mengenai Festival Rentak Batanghari
yang dimana ini mengangkat tema mengenai melestarikan kearifan lokal, menguatkan identitas. Nah, Pak Agung tadi sudah disampaikan bahwa ini akan dilaksanakan banyak sekali tampilan dari 17 kabupaten kota selama 2 hari ya Pak ya. Dan ini mengenai bagaimana untuk apa yang ditampilkan itu dari rondon acaranya itu untuk hari pertama lebih banyak ke penampilan tarian atau ada juga kayak kesenian lain gitu Pak? Ini merupakan suatu paket pertunjukan. Jadi di sana tidak kita bagi-bagi ini tari, ini enggak, tapi dalam satu rangkaian pertunjukan atau pergelaran. Jadi dalam satu penampilan itu sudah termasuk semuanya. Jadi satu paket ya. Satu paket. Jadi kita melihat itu seperti sudah satu rangkaian. Jadi tidak putus-putus ini nyanyi enggak, tetapi akan satu rangkaian dalam satu cerita. Mengangkat cerita apa, dan di situ sudah akan tergabung semuanya yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, selama 1 jam kurang lebih, jadi mereka akan menampilkan tarinya, lagunya, kemudian sastra lisan mereka dalam satu rangkaian yang bentuk satu pergelaran yang indah dalam bentuk teater gitu. Jadi itu merupakan satu pertunjukan, satu kesatuan. Satu kesatuan gitu Pak ya. Oke, nah untuk nanti dalam seremoni pembukaan ini akan dibuka oleh siapa nih Pak nanti? Insya Allah akan langsung dibuka oleh Pak Kadis. Pak Kadis nanti akan hadir untuk membuka acara yang sudah kita tunggu-tunggu, karena memang sudah masyarakat sudah menantikan juga Pak ya. Karena ini merupakan tahunan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan dan sudah bertanya-tanya kapan festival rentak, dan ini akan segera kita laksanakan dan sedang persiapan. Jadi besok kita akan blocking bersama tim peserta dan semua sudah siap hadir sesuai dengan tampilan nanti, karena agendanya, memang Pak ya. Festival rentak ini memang punya tujuan yang luar biasa. Apa tuh Pak? Yang pertama adalah melestarikan. Melestarikan warisan budaya di Sumatera Selatan ya. Di mana dengan melestarikan ini nantinya akan berpengaruh atau akan berdampak positif pada kesejahteraan, terutama ke seniman pelaku atau seniman atau pelaku budaya tersebut. Kalau misalnya kita harus terus bergerak, harus bangkit ya. Seperti yang ideal sebenarnya di Jogja atau di Bali memang aktif sekali nih. Seni dan budaya sudah bisa menjadi mata pencarian. Begitu. Kita memang jauh, tetapi sudah kita terus menuju ke sana. Sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah di sini adanya Dinas Kebudayaan Pariwisata, tentu juga akan menopanggi mungkin Pak ya untuk teman-teman pelaku seniman yang ada di Sumsel. Untuk peran dari Disbudpar Sumsel, bagaimana nih Pak kepada teman-teman kita seniman? Memberi ruang ekspresi seni. Kita punya Taman Budaya Sriwijaya Mas Ilham yang ada di Jakabaring Pak ya. Di Jakabaring, dan itu kapasitasnya besar kan, 300 orang muat itu. Saya udah ke gedungnya tuh kayak gedung bioskop. Gedung bioskop walaupun belum mewah betul ya. Tapi lumayan mudah-mudahan terus kita terus adakan nanti ke depan untuk terus memperbaiki fasilitas yang ada, karena Taman Budaya menjadi jendela budaya Sumatera Selatan. Harus nanti orang ke sana itu udah bisa melihat. Sudah harapan kita ya. Ini ada. Itu harapan kita. Walaupun sampai sekarang juga kita masih terus untuk ngarah ke sana. Ini mungkin untuk pendengar kita juga yang ada di luar Palembang yang nanti kebetulan juga akan berkunjung ke Taman Budaya itu Pak ya. Untuk saat ini kawasan itu ada apa aja nih Pak yang masih ada? Di sana ada Galeri Cipta. Ada Galeri Cipta itu untuk pameran lukisan, pameran rupa. Kemudian Geraha Budaya memang tempat untuk nanti pergelaran pertunjukan yang akan kita laksanakan ini di Geraha Budaya namanya. Itu luar biasa. Kita kadang berkunjung ke provinsi lain tidak sebesar itu. Punya kita hebat, kita besar. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga di situ memang parkirnya luas, lapang, kita bisa tidak aksesnya susah, bagus juga Pak ya. Akses bagus, tidak macet kan. Jadi ayo kita ramaikan di sana. Dan untuk yang perlu datang ke sana itu apa yang perlu diperhatikan besok Pak? Kita ke sana jelas dengan tujuan baik ya pasti. Tujuan baik, kita ingin melihat kekayaan budaya kita. Yang kedua kita silaturahmi pasti. Kemudian kita belajar ya sama-sama. Kita akan melihat kekayaan budaya kita, keanekaragaman kita, budaya kita.
Jadi di sana yang jelas kita jaga kebersihan, jaga ketertiban, itu saja, ya. Supaya nyaman sama harus nyaman, harus kita jaga, punya kita semua. Oke. Nah tadi kan kalau disampaikan oleh Pak Agung bahwa untuk acara Festival Rentak Batanghari ini gratis ya Pak ya. Gratis. Tapi untuk sambil-sambilan nanti kita akan masuk ke kawasan lain yang ada di kebudayaan. Misal di sana ada rumah adat ya Pak ya. Itu di Dekranasda, di sampingnya. Boleh silakan nanti kalau mau mampir waktunya ada silakan. Itu di sampingnya di Dekranasda. Di situ dikenakan tarif nggak Pak ya? Dekranasda setahu kami kan bukan di dinas kami, itu bukan di ya? dinas lain. Itu kayaknya gratis. Gratis ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Besok yang mungkin kangen dengan kampung halaman. Boleh mau selfie di sana. Bisa foto-foto juga di situ ya. Punya Pemprov Sumsel juga. Oke, baik. Nah untuk keterlibatan mungkin Pak ya. Tadi disampaikan bahwa oleh Pak Agung bahwa ada sanggar ini, ada dari tim ini yang nantinya akan menampilkan pertunjukan pada gelaran festival Rentak Batanghari ini. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya mungkin ada teman-teman atau pendengar kita yang merasa kayak punya keinginan juga ikut tampil di sini mewakili daerahnya. Bagaimana nih Pak untuk mekanismenya Pak? Memang kita akan terus besarkan acara ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Iya. Untuk kuantitas tentu ini dengan jumlah peserta, kemudian mungkin jumlah atau jenis pegelarannya, ya mungkin. Dan secara kualitas mungkin juga kita akan mungkin di situ kita saling mungkin ada workshop, ada dialog, ada juga, ada pameran yang Mas Ilham disebutkan di awal. Jadi memang nanti akan kita besarkan ya. Jadi akan dalam satu event kita akan dapat semuanya. Itu keinginan kita. Iya. Jadi buat teman-teman seniman lainnya juga punya kesempatan juga Pak ya. Bisa ada dialog di situ, ada diskusi. Ada diskusi di situ untuk tahun-tahun selanjutnya. Ada mungkin workshop, pelatihan. Begitu. Ya. Tapi kalau buat ikutan tampil di tahun-tahun selanjutnya bagaimana? Mudah-mudahan tergabung dulu dalam satu mungkin nanti kita bagi, mungkin bisa sistem yang invitasi atau itu undangan, dan mungkin mau partisipasi silakan. Bisa juga Pak ya. Nanti kita akan susun itu. Semoga ke depan akan terwujud. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Agung bahwa ini akan terkonsenkan pada pertunjukan. Ya. Tidak melibatkan teman-teman UMKM juga dalam acara besok Pak? Ya belum ya. Tapi kalau dari tahun sebelumnya pertunjukan di dalam. Tahun sebelumnya belum juga? Belum juga ya. Kenapa nih Pak? Karena melihat mungkin ini bisa menjadi peluang juga sih sebenarnya buat teman-teman penggiat UMKM terutama yang di Palembang. Kami untuk tahun ini kan ada sedikit efisiensi, jadi mungkin belum bisa maksimal untuk membantu misalnya booth kami siapkan. Kesian juga teman-teman UMKM, mereka harus bawa booth sendiri, kemudian untuk dekorasi mungkin listriknya kesian ya. Mungkin untuk hari ini, untuk tahun ini mungkin kita difokus ke pertunjukan dulu. Karena biasanya kalau ada kegiatan itu teman-teman tuh nunggu sekali gitu ya, pengen ikut tapi itu sudah disampaikan oleh Pak Agung langsung nih bahwa itu alasannya Pak ya. Nah biasanya kan ini tahun ketiga atau keempat tadi? Ketiga ya Pak ya? Keempat ya. Biasanya dari teman-teman dari Dinas Kebudayaan Pariwisata yang menjadi evaluasinya apa nih Pak dari tahun ke tahun dalam pagelaran ini? Kita inginnya setiap ke daerah bisa tampil dengan pertunjukan yang memang bagus, yang maksimal, yang artinya sudah layak jual. Kita inginnya nanti memang layak jual. Jadi kita bisa mungkin kolaborasi dengan PHRI. Jadi tamu-tamu bisa diarahkan ke sana. Di sana di Taman Budaya ada pergelaran yang berkualitas. Jadi wisatawan bisa hadir. Bisa melihat ya Pak ya. Tanggal sekiannya ada Festival Rentak Batanghari. Jadi mungkin bisa kita persiapan jauh-jauh sebelumnya, biar wisatawan atau tamu-tamu hotel bisa juga melihat langsung. Itu harapan kita. Jadi besok banyak sekali seniman dari 17 kabupaten kota yang datang ke Palembang. Artinya Palembang akan rame ya besok Pak ya. Semoga nanti hadir. Dan ini juga berimpact mudah-mudahan juga terhadap perhotelan yang ada di Palembang ya. Ke depan kita pengen kolaborasi berpengaruh ya. Baik. Oke, dan mengenai Festival Rentak Batanghari ini kalau kita mempresentasikan untuk budaya masyarakat, ini bagaimana nih Pak mengenai festival ini? Kalau kita presentasikan untuk kebudayaan masyarakat.
Ini kalau kami lihat sudah mewakili keragaman kekayaan budaya kita, karena keragaman budaya kita sudah tercantum di situ, kayak sastra lisan. Rata-rata kan kita sastra lisan untuk daerah uluan ya. Daerah ulu itu banyak sastra lisan. Ada Senjang, ada Batanghari 9, ada Rendai dan sebagainya. Itu sudah masuk di situ. Kemudian ada lagu-lagu daerah kita yang memang bagus-bagus. Apalagi di Perompat ini, waduh, lagu-lagu daerahnya bagus. Bagus dan memang punya ciri khas. Semuanya bagus, indah sekali. Jadi kalau sudah dikemas dalam satu paket pertunjukan, semuanya jadi luar biasa. Dari daya tarik nanti saya sampaikan di awal tadi. Nah, mungkin nanti kita bisa lebih gencarkan promosi, jadi bisa menarik wisatawan untuk hadir. Oke, nah saya kan juga punya beberapa teman pencipta lagu daerah nih Pak, yang kalau dilihat lagu-lagu daerahnya ini luar biasa sekali ya, mengangkat Sumatera Selatan lebih khususnya. Dan bagaimana untuk supaya kembali dengan pertanyaan yang hampir mirip yang tadi saya sampaikan, untuk lagu-lagu daerah ciptaan mereka ini supaya bisa ditampilkan, untuk peran dari Disbudpar bisa menjadi jembatannya mungkin Pak? Bisa. Nanti saya sampaikan di awal tadi. Semoga ini ke depan akan lebih berkembang, baik kualitas dan kuantitas, baik materi pertunjukan, baik yang terlibat dan juga karya-karya yang ada, sehingga betul-betul mewakili kekayaan budaya kita. Bisa muncul teman-teman yang mungkin yang senior-senior bisa menularkan ilmunya, menularkan karya-karya hebatnya ke yang muda-muda, dan yang muda nanti juga akan berkembang. Baik, nah ini kalau kita lihat di Sumsel ini ada anak suku dalam, tidak ada ya Pak ya? Di Musirawas ya, mungkin perbatasan. Nah dalam pagelaran Festival Rentak Batanghari ini, apakah juga akan menampilkan budaya dari suku-suku dalam seperti itu Pak? Biasanya sudah teman-teman kabupaten kota biasanya sudah menyusun sudah menyusun materi yang ditampilkan dengan tema kearifan lokal kan. Jadi mereka biasanya sudah mengambil itu. Sudah menyiapkan susunannya gitu Pak ya. Nah ini kalau kita lihat juga kan kayak yang ikut serta dalam kegiatan ini, kita perlu sekali untuk generasi muda ya Pak ya. Ya pasti harus. Yang perlu kita libatkan juga nih dalam kegiatan ini. Nah, bagaimana untuk antusiasme generasi muda dalam mengikuti atau melestarikan budaya melalui festival ini, Pak? Event ini sudah kali keempat ya. Jadi kalau kita lihat memang kehadiran mereka selalu mewarnai ya. Dan apalagi ini libur, mudah-mudahan semakin ramai karena tidak terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah ya. Jadi mereka bisa free untuk langsung hadir, mungkin dari pagi sampai sore mungkin bisa hadir untuk menyaksikan, dan itu betul-betul menjadi pengaruh positif bagi mereka di tengah gencarnya budaya asing yang masuk. Tapi kita masih terus berupaya untuk menghidupkan, melestarikan dan promosikan budaya kita. Dan besok kayaknya bakal banyak juga nih Gen-Z gitu, milenial yang akan apalagi sudah dipublikasikan oleh RRI. Nah itu mudah-mudahan akan tersampaikan ke mereka ya Pak ya. Nah ini kalau kita lihat juga upaya dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan untuk mendukung dan juga mempromosikan festival ini sejauh apa nih Pak? Kita terus publikasi melalui media sosial kita, Dinas Kebudayaan Pariwisata, kemudian teman-teman seniman budayawan, dan juga dinas di 17 kabupaten kota. Dan juga melalui media baik online maupun media cetak. Online dan juga media cetak, semuanya udah disebar ya. Untuk Instagram di Disbudpar Sumsel di mana itu? Sudah di Pesona Sriwijaya dan Disbudpar Sumsel ada dua. Salah satunya kegiatan ini juga masuk dalam agenda kalender kalender yang biasa diupdate itu? Kalender event ya. Kalender event itu. Kalender event. Termasuk juga di sini Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita break terlebih dahulu Pak ya. Nanti untuk kembali lagi di sini. Bincang-bincang dulu, jangan kemana-mana. Tentu tetaplah di sini bersama kami di Perompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pementasan, para pelakon dulmuluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang
akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan lauk dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebun. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebun untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebun. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam syiar-syiar Islam, mengaji, dan lain-lain. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar Manca Bicara Dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali lagi kita bersama dengan Pak Agung ya. Ini dari Sejarah dan juga Keperbekalaan Dinas Budaya Pariwisata Sumatera Selatan, dan kita masih berbicara mengenai Festival Rentak Batanghari ya. Ini dengan tema melestarikan kearifan lokal, menguatkan identitas. Dan melalui kegiatan ini juga tentu salah satu tujuannya untuk menguatkan identitas kita masyarakat Sumsel ya, bahwa di 17 kabupaten kota ini banyak sekali kebudayaannya, pariwisatanya yang perlu untuk kita lestarikan. Itu yang pertama, dan yang kedua kita kenalkan kepada masyarakat luas begitu. Nah, untuk di sini Pak, mungkin kaitannya dengan pagelaran festival Rentak Batanghari ini, menguatkan identitas ini salah satu tujuannya juga Pak ya? Iya. Yang seperti apa nih Pak? Kita punya identitas yang tidak akan hilang. Orang luar sudah tahu, Sumatera Selatan adalah Sriwijaya. Sumatera Selatan adalah Palembang. Kota tertua di Indonesia. Itu harus kita jaga dan kita perkuat. Karena begitu deras ya kemajuan teknologi sekarang ini. Jadi anak-anak kita lebih banyak ke medsos dan itu terus berjalan. Kalau kita dari dinas, dari orang tua, dari sekolah, dari masyarakat itu tidak peduli, lama-lama hilang budaya kita. Iya. Ya, lama-lama hilang, tergerus oleh budaya luar. Maka kita hadir di sana. Ayo kita bersama-sama. Karena dari pemerintah sendiri tidak akan sanggup tanpa keterlibatan stakeholder yang lain, masyarakat, budayawan, kemudian juga para penggiat budaya, sehingga kearifan lokal kita, kekayaan budaya kita, dengan bersama-sama akan kita jaga, ya, kita jaga, sehingga benar-benar identitas Sumatera Selatan yang akan muncul, bukan identitas K-pop, identitas yang lain, musik lain. Ya. Ini apa ya yang perlu kita kuatkan di situ tuh. Ya. Ini kalau kita merujuk kepada judulnya nih Pak ya, ini ada Festival Rentak Batanghari, tapi tidak pakai 9 ini Pak. Nah ini Batanghari. Kalau mengenai rentak, apakah ini ada makna filosofi juga nih Pak di balik itu? Ya, rentak adalah dinamis ya, dinamis. Kita bergerak, kita bersama-sama berkarya. Artinya kita berkarya sehingga akan menimbulkan irama yang membangkitkan semangat untuk membangun kebudayaan, untuk memajukan kebudayaan. Itu yang kita maksudkan dengan rentak. Jadi memang kita hentakkan, kita ayo kita sama-sama kita bangkitkan kebudayaan ini, kita terus hidupkan, kita lestarikan, kita jaga. Ya, kita jaga dengan satu harmoni yang kita laksanakan bersama. Ini juga termasuk agenda yang dinanti-nantikan oleh masyarakat ya Pak ya. Tentu ya. Nah, untuk pelaksanaan besok, apakah juga akan diliput oleh ada liputan khusus begitu, baik itu secara lokal dan juga nasional? RRI nanti insya Allah ada TVRI yang selalu juga berkolaborasi dengan kita Mas Ilham. Jadi kita harus kolaborasi. Jadi apa yang kita lakukan oleh dinas tanpa publikasi, tanpa penyiaran juga tidak akan maksimal. Tidak maksimal. Masyarakat tidak tahu karena mungkin ada yang hadir langsung. Mungkin sedang sibuk ada kegiatan lain, mereka tidak bisa hadir. Tapi dengan melalui penyiaran, melalui optimalisasi media sosial, sehingga acara ini bisa dinikmati. Baik secara online maupun mungkin ada siaran-siaran yang tunda di YouTube dan sebagainya. Ini karena kan saat ini semua orang udah pegang gadget ya Pak ya. Sosial media udah ada nih. Dan besok juga termasuk untuk dalam kegiatan festival ini, apakah juga akan ditayangkan di sosial media dari Disbudpar gitu? Tentu. Taman Budaya sudah punya YouTube tersendiri. Itu ya. YouTube tersendiri, YouTube Taman Budaya Sriwijaya Sumatera Selatan. Di situ bisa kita lihat langsung streamingnya. Teman-teman bisa seharian melihat
bisa melihat. Kalaupun nanti tidak sempat juga setelah itu masih bisa dinikmati. Ada tayangan ulangnya gitu Pak ya. Selain itu di kanal YouTube mana lagi nih Pak? Mungkin dari Dinas Kebudayaan Pariwisata juga. Karena itu di Taman Budaya jadi cukup di situ aja ya. Di situ dan untuk di Instagram itu mungkin cuplikannya saja. Saja kalau full di YouTube Taman Budaya Sriwijaya. Oke, dan sampai dengan saat ini persiapan udah berapa persen nih Pak? Insya Allah untuk sampai hari ini sudah sekitar 85% ya. Besok tinggal gladi, blocking stage itu teman-teman sudah hadir. Mungkin yang sudah menyatakan kesediaan hadir mungkin sekitar 75% lah ya, 75% untuk hadir, karena bagian penting ya untuk blocking itu, karena untuk panggung. Jadi memang betul-betul nanti para performer sudah tahu nih posisi aku nanti di mana, mulai di mana, supaya tidak bingung lagi ya, dan sebagainya. Jadi nanti akan maksimal. Dan ini teman-teman seniman dari luar yang kayak tadi dari Oku Timur dan lain sebagainya, apakah udah sampai ke Palembang nih untuk hari ini Pak? Belum ya. Mungkin nanti sore sebagian atau besok mungkin sudah hadir. Jadi karena persiapan untuk di sana, mungkin propertinya mungkin sudah mulai loading, kemudian juga baju tari mungkin, kemudian juga mungkin sudah mulai persiapan di sini. Oke, baik. Nah, ini kan Pak Agung sebagai kasih sejarah dan juga keperbekalaan Disbud Parsumsel mewakili teman-teman yang ada di sana, dan termasuk juga untuk di dalam gelaran ini akan bertindak sebagai apa nih Pak besok? Saya ketua pelaksana, jadi semua saya koordinasikan dengan baik dari semuanya. Dari peserta ada 17 tim, artinya mereka tamu-tamu saya harus layani mereka dengan baik. Kemudian juga perlengkapan, peralatan, mungkin mereka perlu untuk tampil nanti mic berapa, jacknya berapa, itu artinya itu di bawah kendali saya. Kemudian juga tamu-tamu yang hadir dan juga mungkin juga bagian dari saya sampaikan tadi di penyiaran, ada teman-teman dari TVRI, mungkin juga TVRI juga hadir nanti untuk meliput, dan juga dari media cetak mungkin hadir. Jadi betul-betul semua harus di handle sehingga akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Dan sebagai ketua pelaksana sejauh ini apa nih ini Pak yang menjadi tantangan mungkin dalam persiapan festivalnya begitu sangat dinantikan ini? Baik, sebenarnya berat sih, tapi karena ada teman-teman seniman budayawan yang sebetulnya seperti saudara, artinya kita bukan berkompetisi, tetapi kita pesta rakyat lah, pesta budaya lah, kita sama-sama untuk saling bagaimana kolaborasinya, memberikan spirit, ya. Mungkin kabupaten ini tampil, kota atau kabupaten yang lain juga hadir, kita sama-sama. Ya, sama-sama melihat, menyaksikan, dan itu bentuk dari dukungan. Saya kira dukungan, tidak kita tampil aku pulang, tetapi ayo kita juga support untuk teman-teman yang menampilkan budayanya. Itu. Oke, baik. Dan mengenai besok lagi nih yang kita pengen tahu ya, besok banyak sekali nih pasti tamu-tamu yang datang ke situ. Dan juga akan ada seremoni pembukaan juga nanti Pak ya di situ ya. Dan termasuk juga dalam penyelenggaraan besok tamu terjauh nih Pak, mungkin dari daerah mana tuh untuk 17 kabupaten kota ini yang paling dinantikan oleh masyarakat mungkin? Semuanya dinantikan ya. Semua dinantikan karena mereka punya ciri khas masing-masing dan gitu. Itu kekayaan kita luar biasa. Semua seni budaya bagus tidak semua. Ada yang jelek, semua baik. Tinggal kemasan, cara mengemasnya, ya, cara mengemasnya itu yang menjadi kita bertanya-tanya seperti apa sih kemasannya. Akan ada kaget atau apa sebuah surprise apa pasti, gitu ya? Surprise pasti, karena masing-masing tadi punya keunggulan masing-masing. Dan ayo kita lihat pasti. Untuk tim terjauh Muratara ya. Muratara jauh, Oku Selatan pun jauh. Lumayan tapi mereka hadir. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak hadir, kita maklum ya. Semoga untuk ke depan bisa hadir dan bisa mempertunjukkan yang terbaik. Oke. Nah, ada terbangun komunikasi juga nih mungkin Pak Agung sebagai ketua pelaksana dengan teman-teman seniman. Ini terbangun komunikasi seperti apa nih Pak? Mungkin ada sesuatu yang mereka sampaikan terkait dengan kesenian kita nih. Teman-teman terus kita sering sharing ya, diskusi terkait kebudayaan di Sumatera Selatan khususnya dan kabupaten kota ya. Kita juga kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan di 17 kabupaten kota. Harus kolaborasi karena yang mengerti dan yang memang punya wewenang ya mereka kabupaten kota. Kita
merangkul mereka semua. Jadi betul-betul tugas bersama ya, nih. Ada 10 ya. Kalau di kebudayaan itu ada objek pemajuan kebudayaan itu ada 10. Di situ ada permainan rakyat, ada tradisi, ada seni, ada bahasa, ada teknologi tradisional dan sebagainya. Itu harus memang dimunculkan, harus dilestarikan, karena sebagian sudah pada hilang. Oh gitu. Kalau tidak kita sama-sama kita jaga, ya semua habis nanti. Itu ya, anak cucu kita tidak akan merasakan, tidak akan mengetahui itu. Hanya tinggal cerita aja, nenek Pak, moyang kita hebat, luar biasa. Dan kebetulan saya ini orang Mubah ya Pak ya. Yang sampai dengan saat ini mungkin senjang kayaknya kalau di kampung kita tuh masih sering tuh digaungkan di situ ya. Sudah kami bawa ke Istana Merdeka tahun kemarin. Senjang Pak. Senjang. Waduh, ikut bangga nih ya sebagai orang Sekayu. Nanti aman, nanti kami kasih videonya. Ada videonya tuh. Tampil di Istana Negara tahun 2024. Waduh. Senjang. Itu yang membawakannya asli putra daerah juga Pak. Asli. Gitu. Orang Bapak Toman. Oh, Bapak Toman. Oke, Mbak Winda. Itu. Mbak Winda itu dan Mas Dekri. Begitu ya. Sampai sejauh itu Pak ya. Iya, harus gitu. Harus kita terbang nasional. Termasuk budaya-budaya di Palembang juga nih banyak sekali ya Pak. Ya, kemarin dan juga gitar Batanghari 9 kami tampilkan juga. Ya. Juga ditampilkan. Kalau di 2023 itu asli Palembang. Zapin Rodat, tari masal. Ada 150 orang. Itu tahun 2023. Di Istana Merdeka juga. Jadi banyak sekali ya Pak ya yang sudah diluaskan gitu untuk mengenalkannya begitu. Ya, kita harus promosi yang luar biasa. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata juga nih yang menjembataninya juga Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk besok nih kita kembali lagi untuk di lokasi acara Festival Rentak Batanghari. Ini kan akan dilaksanakan di Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring Pak ya. Jakabaring. Untuk kapasitas besok yang bisa masuk ke gedung pertunjukan itu berapa orang nih Pak? Sekitar 300. 300 artinya itu masih nyaman, tempat duduk masih tersedia. Kalau lebih dari itu nanti mungkin berdiri kurang nyaman, AC jadi kurang dingin dan sebagainya. Jadi insya Allah cukup lah. Cukup Pak ya. Tapi kalau memang membludak besok, harap untuk masyarakat bisa bergantian juga ya. Bisa lah, bisa mungkin nonton YouTube-nya bisa. Itu. Nah, untuk lebih baiknya besok supaya bisa dapat tempat duduknya. Jam berapa nih Pak? Pagi-pagi hadir. Sebelum jam 9 mungkin ikut juga pembukaan nggak apa-apa. Ada isoma juga mungkin nanti. Tetap ya. Isoma ya kita jam 12 istirahat ya. Jadi nanti mungkin tim yang tidak tampil juga yang mau tampil di siang bisa persiapan ya. Nanti tuh panitia mungkin beristirahat dan kita akan isoma di siang ya. Ini sampai ke malam ya Pak ya? Atau sore? Untuk hari pertama insya Allah sampai jam 7 ya. Jam 7, 19 Pak ya? Ya. Termasuk hari kedua juga tuh? Hari kedua penutupan, nanti hari kedua penutupan. Ya. Nah ini mengingat di Taman Kebudayaan Sriwijaya Jakabaring ini kan agak penjual minuman begitu atau makanan itu tidak ada ya Pak ya. Ini untuk saran masyarakat yang nanti pengen untuk datang menyaksikan itu bawa aja nggak Pak? Bawa aja, tapi dijaga nanti sisa-sisa sampah. Akan disiapkan juga ya tempat-tempat sampah besok di situ Pak ya. Tersedia. Marilah kita jaga bersama bagaimana besok penyelenggaraannya sukses. Karena suksesnya kegiatan ini juga perlu ada peran penting kita juga di sini sebagai masyarakat, sebagai kita yang nontonnya juga besok ke situ Pak ya. Dan mungkin sebagai penutup apa yang ingin disampaikan oleh Pak Agung mewakili dari teman-teman Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata ini? Baik. Kebudayaan bisa lestari, bisa maju berkat kolaborasi kita. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Baik. Tetapi seluruh stakeholder bisa terlibat di sana. Sehingga upaya pemajuan kebudayaan seperti yang dicita-citakan memang akan berhasil dengan baik. Ya, artinya memang kita harus terus menerus, kemudian secara bersama-sama. Sehingga upaya untuk memajukan kebudayaan akan maksimal. Dan untuk Festival Rentak Batanghari kami berharap ke depan akan menjadi event yang besar.
kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, di mana kita bisa hadir untuk bisa memberikan kontribusi, berpartisipasi dalam event itu, sehingga betul-betul nanti akan maksimal dan indeks pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan terus akan naik. Melalui kegiatan ini Pak. Melalui salah satu kegiatan ini. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama Mas Ilham. Terima kasih sekali, banyak sekali tadi informasi yang sudah disampaikan mengenai kegiatan Festival Rentak Batanghari. Dan untuk Anda semuanya Mancibece dulur-dulur, ayo datang besok ya ke Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring. Itu aksesnya gampang sekali ya. Ada di Google Map juga ya, Pak ya. Silakan untuk yang belum tahu. Dan karena waktu kita sudah habis, saya dan juga Pak Agung ini harus pamit dari Ruang Dengar Mancibece. Terima kasih atas minat dan juga perhatiannya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.